Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Yonika dengan NIM C2401231051 dari kelompok 10 Biologi Perikanan yang dibimbing oleh Kak Nurhifzul Mawali Alfat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kelompok 10 yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kembung Rastrelliger neglectus Pancampen 1907 yang ditangkap di Selat Makassar. Kita lanjut ke latar belakang. Biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan ikan, mulai dari awal kemunculannya hingga kematian ikan, baik itu terjadi secara alami maupun akibat dari faktor eksternal. Distribusi ikan kembung dapat kita lihat melalui peta persebarannya, yang dimana titik-titik merah merupakan persebaran ikan kembung yang mencakup wilayah tropis, termasuk Selat Makassar. Selat Makassar merupakan selat yang terletak di antara dua pulau, antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Selat ini juga berfungsi sebagai jalur arus laut yang mengalir dari Samudra Pasifik Barat hingga Samudra India, yang membawa sumber daya yang melimpah, termasuk berbagai jenis ikan pelagis. Salah satunya adalah ikan kembung. Ikan kembung sendiri merupakan jenis ikan pelagis kecil yang sering ditangkap oleh nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang dapat dijadikan konsumsi karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan, aspek reproduksi, dan kebiasaan makan ikan kembung yang memberikan manfaat, dapat memberikan informasi mengenai pertumbuhan ikan kembung serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan setiap hari Sabtu pada rentang bulan Agustus hingga November di Laboratorium Biologi Perikanan dan Ruang Kelas MSPI, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Alat dan bahan yang dibutuhkan meliputi jas lab, alat bedah, sarung tangan, dan lain sebagainya. Untuk metode, pada prosedur pertumbuhan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengukur morfometrik ikan, kemudian dokumentasikan, lalu membedah ikan untuk mengambil sampel usus, lambung, gonad yang kemudian diawetkan dan disimpan. Kemudian untuk reproduksi kami menggunakan gonad sebagai sampel untuk menghitung telur ikan yang dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama cara volumetrik, gravimetri, dan gabungan. Kemudian dilakukan pengamatan diameter telur dengan di bawah mikroskop untuk mengukur diameternya. Untuk makanan, kami menggunakan sampel lambung dengan mengeluarkan isi lambung, kemudian melakukan pengenceran dan melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Kemudian mengidentifikasi organisme yang ada di dalam. Berikut merupakan rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis data pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan. Kemudian terdapat hasil dari analisis data 210 ikan. Yang pertama ada distribusi frekuensi panjang. Berdasarkan grafik, dapat kita lihat bahwa ikan total didominasi pada selang kelas 133 sampai 142. Begitu pula pada ikan betina. Namun berbeda pada ikan jantan yang didominasi pada selang kelas 143 sampai 152. Selanjutnya ada hubungan panjang dan bobot. Berdasarkan grafik, HPB gabungan didapatkan nilai W sebesar 0,0003 L pangkat 2,3205, yang berarti setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,3205. Dan juga didapatkan nilai R sebesar 0,68 dengan tingkat hubungan yang kuat. Berikut juga terdapat grafik HPB jantan dan juga HPB gabungan. Berdasarkan hasil perhitungan, di bulan Mei, Juli, September, pada ikan betina, jantan maupun total didapatkan nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ikan kembung bersifat alometrik. Dan juga berdasarkan nilai B yang kurang dari 3 menandakan bahwa pola pertumbuhan ikan kembung bersifat alometrik negatif, yang artinya
pertambahan panjang lebih dominan ataupun lebih cepat dibandingkan pertambahan bobotnya. Kemudian terdapat faktor kondisi. Sebelumnya, mohon maaf terdapat kekeliruan dalam pembuatan grafik kami. Kemudian, pada proporsi kelamin ikan kembung, berdasarkan perhitungan di bulan Mei, Juli, dan September, didapatkan X hitung yang lebih besar dari X tabel. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kelamin ikan kembung tidak sama dengan 1:1 ataupun tidak seimbang. Kemudian ada tingkat kematangan gonad. Berdasarkan grafik, didapatkan bahwa TKG jantan didominasi pada TKG 2 dan TKG betina didominasi pada TKG 4. Berikut juga terdapat grafik indeks kematangan gonad jantan dan juga betina dalam 3 bulan. Kemudian untuk hubungan panjang dan fekunditas berdasarkan grafik dapat didapatkan nilai Y yang mengartikan bahwa setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,477 gram. Begitu pula dengan hubungan bobot dan fekunditas. Pada grafik didapatkan nilai Y yang mengartikan bahwa setiap penambahan satu satuan bobot akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,21 gram. Kemudian ada grafik diameter telur yang dapat menunjukkan pola pemijahan ikan kembung. Di sini dapat dilihat bahwa pola pemijahan ikan kembung adalah partial spawner karena memiliki beberapa puncak pada grafiknya. Kemudian ada indeks bagian terbesar. Pada IP total didapatkan makanan utama dari ikan kembung adalah Hizoloxenia dengan nilai persentase sebesar 54%. Kemudian untuk luas relung pada jantan bernilai 0,2131 dan betina 0,1594, yang dimana nilai ini mendekati 0, yang artinya ikan kembung selektif dalam memperoleh makanannya. Kemudian untuk tumpang tindih didapatkan nilai sebesar 0,6187, yang dimana nilai ini mendekati 1. Hal ini berarti bahwa ikan kembung jantan dan betina memiliki makanan yang sama, sehingga tingkat kompetisi antara ikan kembung jantan dan betina tinggi karena mereka mempunyai makanan yang sama, yaitu Rhizoloxenia. Kemudian untuk hubungan volume makanan dan panjang tubuh, sebelumnya mohon maaf terdapat kesalahan penulisan pada nilai R, yang dimana jantan bernilai 3%, kemudian betina 2,2%, dan total bernilai 3,7%. Pada total, panjang tubuh ikan total dapat menggambarkan volume makanan sebesar 3,7%. Kemudian ada panjang usus relatif, didapatkan nilai PUR rataan sebesar 0,3007, yang dimana nilai ini kurang dari 1, yang mengartikan bahwa ikan kembung merupakan ikan karnivora. Baik, berdasarkan hasil yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa proporsi kelamin ikan kembung tidak seimbang. Kemudian, untuk makanan utama dari ikan kembung sendiri adalah Rhizoloxenia, dengan tingkat kompetisi antara ikan jantan dan betina tinggi, karena mereka mempunyai makanan yang sama. Untuk saran, penelitian lanjutan diperlukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan waktu pengamatan yang lebih lama, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait ikan kembung sehingga dapat menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.